Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari Keperawatan C dengan NIM 70300123087. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu preterm labor atau biasa disebut dengan kelahiran prematur. Nah, jadi kelahiran prematur adalah kelahiran yang terjadi lebih dari 3 minggu sebelum bayi diperkirakan lahir. Nah, jadi kelahiran normal berlangsung selama 40 minggu. Kelahiran dianggap prematur jika terjadi sebelum minggu ke-37 kehamilan. Jadi, pada janin normal minggu-minggu terakhir antara minggu ke-34 dan ke-37 dalam rahim sangat penting untuk penambahan berat badan yang sehat dan perkembangan penuh. Jadi beberapa sistem organ termasuk otak dan paru-paru janin mencapai kematangan yang memadai pada akhir periode ini. Jadi paru-paru adalah salah satu organ terakhir yang matang di dalam rahim. Nah, inilah sebabnya banyak bayi prematur menghabiskan hari-hari dan minggu pertama kehidupan mereka dengan ventilator. Jadi, bayi prematur juga memiliki masalah kesehatan jangka panjang seperti ketidakmampuan belajar atau cacat fisik. Jadi, kelahiran prematur adalah penyebab kematian paling umum di antara bayi-bayi di seluruh dunia. Sekitar 15 juta bayi lahir prematur secara global setiap tahun. Pada usia 22 minggu, peluang bertahan hidup sekitar 6% saja. Sedangkan pada usia 23 minggu, ada 26%. Usia minggu 24 ada 55% dan 25 minggu ada 72%. Jadi, komplikasi yang terkait dengan kelahiran prematur sangat bervariasi. Tetapi, semakin awal bayi lahir, semakin tinggi juga risiko komplikasinya. Penyebab spesifik kelahiran prematur tidak jelas, namun faktor-faktor tertentu diketahui meningkatkan risiko wanita untuk melahirkan lebih awal. Ini mungkin termasuk kelahiran prematur sebelumnya. Jadi, beberapa kondisi kronis seperti diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gizi buruk sebelum dan selama kehamilan, merokok, atau menggunakan obat-obat terlarang dan infeksi tertentu seperti saluran genital bawah. Ada juga kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan sebelum kehamilan. Biasa juga karena masalah dengan rahim, serviks, atau plasenta. Penyebabnya juga bisa jadi hamil dengan lebih dari satu bayi, stres psikologis seperti kematian orang yang dicintai, atau kekerasan dalam rumah tangga. Bayi prematur mungkin menunjukkan tanda-tanda ini segera, seperti 4 atau lebih kontraksi rahim dalam 1 jam, pendarahan pada vagina pada trimester ketiga, tekanan berat di punggung, keluarnya cairan encer dari vagina yang mungkin mengindikasikan pecahnya selaput yang mengelilingi bayi. Setelah lahir, berat badan bayi rendah, lemak tubuh rendah, kesulitan bernafas, kulit pucat atau kuning yang tidak normal, dan juga bisa mengalami kesulitan saat makan, kurangnya refleks untuk menghisap dan menelan, ketidakmampuan untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan. Jadi, dokter sering mencoba untuk mencegah kelahiran prematur dengan memberikan ibu obat-obatan tertentu yang dapat menunda persalinan. Jika persalinan prematur tidak dapat dihentikan dan bayi harus dilahirkan prematur, dokter dapat mempersiapkan kelahiran berisiko tinggi. Jadi, bayi kemudian dipindahkan ke NICU di mana ia menjalani sejumlah tes seperti tes darah, pemantauan pernafasan, dan detak jantung.
dan juga input dan output cairan. Adapun pengobatannya, pilihan pengobatan mungkin termasuk perawatan suportif seperti menempatkan bayi dalam inkubator, memantau organ vital bayi, menggunakan selang makanan, dan juga menerima transfusi darah, menghabiskan waktu di bawah lampu bilirubin untuk mengobati penyakit kuning pada bayi. Obat-obatan seperti surfaktan untuk mengobati sindrom penyakit pernapasan, antibiotik untuk membantu menutup cacat jantung yang dikenal sebagai patent ductus arteriosus, obat kabut halus atau IV untuk memperkuat pernapasan. Jadi, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.